Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 3, ayo disiapkan buku cerdas tangkas kalian masing-masing. Dalam pembelajaran 3 ini ada 2 muatan yang akan kita bahas. Muatan yang pertama adalah muatan IPA, KD 3.1 dan 4.1. Kali ini kita akan belajar tentang pelestarian tumbuhan. Tidak hanya hewan, tumbuhan pun juga harus kita lestarikan. Beberapa tumbuhan hampir punah di Indonesia, antara lain bunga bangkai, kantong semar, pohon cendana, anggrek tebu, dan bunga Edelweiss Jawa. Jika manusia tidak berupaya menjaga tanaman-tanaman tersebut, maka bisa jadi anak cucu kita hanya bisa mendengar cerita dan melihatnya melalui sebuah gambar. Berikut adalah upaya yang bisa dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian tumbuhan. 1. Mengembangbiakkan tumbuhan. 2. Melakukan tebang pilih dan tebang tanam. 3. Reboisasi. 4. Pelestarian tumbuhan di luar habitat asli atau disebut ex situ dan di dalam habitat asli atau disebut dengan in situ. 5. Membuat peraturan perlindungan tumbuhan. Dan yang keenam, melalui pendidikan di sekolah, di media sosial, dan masyarakat terkait pentingnya menjaga tumbuhan. Nah, kalian sudah tahu bahwa menjaga hewan dan tumbuhan adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya tanggung jawab orang dewasa, tetapi juga siswa seperti kalian. Hari ini kita akan membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Langkahnya adalah 1. Siapkan kertas HVS atau manila, pensil, penghapus, penggaris, dan pewarna. 2. Tentukan ide poster kalian. Kalian boleh membuat poster pelestarian hewan, pelestarian tumbuhan, atau gabungan keduanya. 3. Lihatlah referensi yang ada di internet untuk menguatkan ide kalian. 4. Buatlah sketsa terlebih dahulu. Kemudian sempurnakan menjadi poster yang menarik. Dan yang terakhir, warnai sesuai kreativitas kalian. Selanjutnya kita akan membahas evaluasi pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Berkurangnya habitat tumbuhan Edelweiss di pegunungan karena terjadi A. Pembuatan cagar alam. B. Pengunjung yang mengambil untuk kenang-kenangan. C. Pembangunan perumahan di pegunungan. Dan D. Pendirian cagar alam. Jawaban yang betul adalah B. Pengunjung yang mengambil untuk kenang-kenangan. 2. Keberadaan tumbuhan sangat penting bagi manusia karena digunakan sebagai bahan makanan. 3. Hutan lindung adalah salah satu upaya pelestarian tumbuhan di dalam habitat aslinya yang disebut dengan
in situ. Soal nomor 4. Kebun raya yang sangat terkenal di Jawa Barat, peninggalan zaman kolonial Belanda, bernama Kebun Raya Bogor. 5. Mengapa kita harus mengembangbiakkan tanaman yang seringkali kita gunakan atau manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Agar tanaman tersebut tidak habis atau tidak punah, sehingga kita perlu mengembangbiakkannya. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Kali ini kita akan belajar menyusun laporan hasil pengamatan. Menyusun laporan hasil pengamatan harus sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kita tidak dapat menyusun teks laporan hasil pengamatan melalui perkiraan atau khayalan kita. Syarat pembuatan laporan antara lain menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan jelas, mengemukakan isi laporan dengan sistematis, didasari fakta, dan menarik untuk dibaca. Sebelum menulis laporan hasil pengamatan, kita harus mengumpulkan bukti-bukti pengamatan, mulai dari catatan fakta dan informasi. Berikut adalah tahapan penyusunan laporan pengamatan. 1. Melakukan pengamatan satu objek. 2. Mencatat atau mengumpulkan data pengamatan terhadap objek yang telah diamati. 3. Membuat kerangka laporan. 4. Mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan dengan bahasa yang baik dan benar. Dan yang terakhir, menyunting atau mengedit hasil laporan agar menjadi lebih sempurna. Nah, kegiatan 2. Kalau pertemuan sebelumnya, kalian telah melakukan pengamatan dengan teman kelompokmu, kalian juga sudah mendapatkan sejumlah informasi terkait dengan fokus pengamatan. Sekarang kalian dapat menyusun informasi yang sudah kalian dapatkan menjadi laporan hasil pengamatan. Lihat bagiannya, laporan hasil pengamatan, nama kegiatannya apa, lokasi pengamatannya di mana, waktu pengamatannya kapan, objek pengamatannya berupa apa, dan tulis hasil pengamatan kalian. Mudah kan? Selamat mencoba. Selanjutnya, kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Penulisan waktu pelaksanaan yang benar adalah A. Tulungagung, 8 Desember 2022. B. Tulungagung, 2, 8 Desember 2022. C. Tulungagung, tanda hubung 8 Desember 2022. D. Tulungagung, 8 Desember 2022. Jawaban yang betul adalah A. Tulungagung, 8 Desember 2022. Soal nomor 2. Menyusun laporan hasil pengamatan harus sesuai dengan apa yang diamati. 3. Sebelum menulis laporan hasil pengamatan, kita harus mengumpulkan fakta atau informasi. 4. Langkah terakhir dalam menyusun laporan hasil pengamatan adalah menyunting atau
mengedit hasil laporan agar menjadi lebih sempurna. 5. Taman sekolah sangat indah dan rapi. Tidak ada satupun bunga yang layu dan rumput liar yang tumbuh. Agar hasil pengamatan bermanfaat untuk orang lain, tuliskan 2 fokus pengamatan yang bisa dilakukan untuk kondisi tersebut. Nah, 2 fokus yang akan bisa dilaksanakan dan bisa ditiru oleh orang lain adalah antara lain jenis tanaman. Tanamannya apa saja yang ada di taman tersebut. Dan yang kedua, cara merawat tanaman. Bagaimana cara merawat taman tersebut agar tetap indah dan rapi dan tidak ada bunga yang layu. Nah, demikian tadi pembahasan tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.